di sekitar kita. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya. Kalau misalnya di antara kita hari ini tidak semuanya mampu memiliki uang jutaan rupiah untuk ikut urunan, atau mungkin di antara kita tidak cukup waktunya untuk bersama-sama, maka caranya adalah berikan apapun yang kita miliki dengan niat terbaik yang kita punya. Misalnya, dana yang kita kumpulkan tidak cukup untuk mencapai satu kuota membeli 1 ekor kambing, atau tidak cukup sampai pada kuota berkumpul dalam satu kelompok membeli 1 ekor sapi. Berikanlah semampunya untuk mendanai operasional pelaksanaan kurban di masjid-masjid terdekat rumah kita. Karena operasional ini juga menjadi salah satu nilai kebaikan atas apa yang dilaksanakan oleh para kurban atau para panitia kurban, mulai dari konsumsi yang mereka nikmati, mulai dari fasilitas yang mereka dapatkan, mulai dari timbangan, pisau, batu asah, kresek dan lain sebagainya. Berikan apapun yang kita miliki sebagai niat kita untuk berpartisipasi, untuk berjamaah, bergotong royong. Selain dapat niat berbuat baik, kita mendapatkan pahala dari niat kita untuk kemudian berkontribusi dalam upaya berjamaah bersama-sama menikmati hari raya Idul Adha ini. Kemudian kalau misalnya tidak sanggup juga dengan uang, tidak sanggup juga dengan kemudian memiliki harta yang kita miliki, maka pastikan kita memiliki cara lain untuk berkontribusi. Misalnya, kita punya kelebihan waktu, kita punya tenaga yang cukup, kita punya ide yang cemerlang untuk mensukseskan ibadah kurban terdekat di dekat rumah tempat tinggal kita. Maka pastikan itu juga tersalurkan dengan baik. Kita punya ide bagaimana caranya agar ibadah kurban ini lebih meriah, lebih tepat sasaran, lebih efektif dan efisien dalam penyaluran tenaga kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita salurkan ide cemerlang itu. Inovasi-inovasi yang kita miliki sampaikan dalam musyawarah-musyawarah terbaik di dekat kepanitiaan dekat rumah kita. Kemudian kalau punya kelebihan waktu, maksimalkan kita untuk berpartisipasi sebagai orang-orang yang turut menjemput orang-orang yang kemudian tidak sempat hadir ke masjid, yang mungkin tidak sempat berpartisipasi langsung berkomunikasi dengan pengurus masjid, silaturahmi, datangi, komunikasi, agar apa? Agar mereka terketuk hatinya, terbuka hatinya untuk turut berpartisipasi ibadah kurban yang mulia di tahun ini. Kemudian kalau juga tidak cukup waktu, tidak punya cukup tenaga dan sudah berikan kita punya waktu, tenaga di hari nanti, kemudian ketika momen Idul Adha kita memberikan tenaga yang terbaik untuk kemudian berpartisipasi, bergotong royong merayakan Idul Adha dengan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum di detik-detik yang hari ini kita miliki, kita niatkan untuk memberikan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berperang. Bisa jadi hal-hal yang tidak kamu suka adalah baik untukmu, dan bisa jadi hal-hal yang kemarin justru tidak baik untukmu, dan Allah lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Hari ini hal-hal yang kita tidak suka bisa jadi dengan kehilangan sedikit tabungan kita, kehilangan sedikit tenaga kita, kehilangan sedikit ide, dan kemudian hal yang kemudian kita simpan untuk diri kita sendiri, kita berikan untuk kemudian kemaslahatan orang banyak. Maka ini jauh dicintai Allah dibandingkan kemudian hal-hal yang kemudian kita berikan untuk diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan di momen Idul Adha ini juga kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik dalam kemudian bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Allah memberikan analogi, Allah memberikan perumpamaan bagaimana ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seperti orang yang menanamkan satu buah biji, yang kelak satu buah biji ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang memiliki 7 buah tangkai, di mana setiap tangkainya memiliki 100 buah biji yang sama. Artinya ada 700 kali lipat kebaikan yang kemudian Allah janjikan kepada kita ketika kita melakukan satu jenis harta yang kemudian kita infakkan di jalan Allah. Harta kita mungkin tidak dalam bentuk rupiah, harta kita mungkin yang lebih-lebih kepada anak muda yang hadir pada kesempatan kali ini. Harta kita adalah tenaga, harta kita adalah waktu, harta kita adalah pikiran yang cemerlang. Maka berikanlah itu dengan niat kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 700 kali lipat Allah berikan kepada kita. Bisa jadi tidak dalam bentuk rupiah, tidak bisa jadi tidak dalam bentuk tahta yang kemudian lebih tinggi lagi, tapi Allah berikan nikmat berupa kesehatan, ketenangan di dalam rumah kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga rezeki yang lain yang dihindarkan dari mara bahaya yang ada di depan kita. Terakhir,
Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatkan semuanya untuk menolong agama Allah. Karena dalam Quran surah Muhammad ayat 7 Allah mengatakan, barang siapa menolong agama Allah, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan mengokohkan kedudukannya. Allah tidak hanya akan menolong kita, tapi juga mengokohkan kedudukan kita. Tergantung kedudukan apa yang kita pilih pada hari ini di muka bumi ini. Apakah kedudukan itu adalah menjadi manusia terbaik, manusia yang memiliki manfaat, manusia yang punya dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Dan itu adalah kita yang kita impikan. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, yakni umat yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat dan manusia yang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mampu memberikan hal yang terbaik menuju detik-detik terakhir usia kita yang tidak tahu sampai kapan. Yang kita tahu adalah kita pasti menemui akhir, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dengan bekal terbaik dan juga membawa dampak positif bagi orang-orang yang sekitar kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.